saat saya mengalami kejadian itu pertama kali hingga ke-15 kali yang pernah saya sudah ceritakan itu, memang saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa karena di situ ada beberapa faktor, Kak. Yang pertama, saya sering banget di sana didoktrin kalau kalau kamu keluar dari tempat ini, kamu nggak akan jadi apa-apa, kamu nggak akan sukses, kamu nggak akan menemukan orang-orang terbaik seperti yang ada di sini, seperti Koko dan seperti orang-orang para pembina yang ada di sini. Kamu akan jadi gembel, kamu nggak akan jadi apa-apa gitu. Itu selalu diomongkan kita berkali-kali dari sejak saya masih sekolah sampai saya lulus dan bekerja di situ. Oke. Nah itu yang pertama. Faktor lagi yang kedua adalah karena saya harus kemana gitu, saya nggak tahu. Waktu itu kan memang masih polos-polosnya kan, Kak. Jadi pikiran saya adalah karena sudah didoktrin seperti itu, pun ketakutan. Dan faktor yang ketiga adalah orang ini sangat powerful gitu, Kak. Orang ini powerful sekali, jadi semua keputusan itu diputuskan oleh si JA ini untuk decision makernya di sekolah itu. Nah, tadi kita melihat video kesaksian dari para korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum petinggi Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Tetapi perlu kita ketahui, ternyata organisasi keagamaan pun itu bisa melakukan sebuah pelecehan yang bisa disebut atau dikenalnya sebagai spiritual abuse atau pelecehan spiritual. Di dalam gereja yang melakukan spiritual abuse atau pelecehan spiritual ini, biasanya seorang hamba Tuhan atau pendeta itu menyalahgunakan otoritasnya sebagai pemimpin untuk mengendalikan anggota jemaatnya. Dalam hal ini biasanya pemimpin rohani atau pendeta itu memanipulasi anggota gerejanya dengan memakai ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya hanya dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadinya atau organisasinya saja. Dan itu menyebabkan jemaat menjadi terikat, jemaat menjadi terlalu mendewakan pemimpin. Walaupun pemimpin itu salah, mereka masih punya yang namanya ketundukan dan ketakutan akan pemimpin itu. Tetapi yang sebenarnya hati dan jiwa mereka itu tertekan. Nah, sayangnya kita juga banyak tahu orang-orang yang mengalami pelecehan secara spiritual ini, mereka juga mengalami ketakutan saat mereka ingin keluar dari tempat yang ada. Mereka juga mengalami ketiga hal yang dialami oleh korban-korban pelecehan seksual yang ada di SMA Selamat Pagi Indonesia itu. Nah, kesamaannya adalah seperti yang tadi disebutkan juga. Yang pertama, karena adanya doktrin kalau keluar itu tidak akan bertumbuh. Kalau tadi kita melihat di SMA sekolah Selamat Pagi itu, kalau keluar kamu tidak akan sukses. Jadi kalau di gereja-gereja yang melakukan spiritual abuse biasanya mengatakan kalau kamu keluar urapanmu akan hilang. Kalau kamu keluar kamu tidak akan bertumbuh. Kalau kamu keluar kamu akan mengalami yang namanya kutuk. Bahkan saya pernah mendengar juga ada beberapa jemaat yang ingin keluar dari tempat gereja yang melakukan spiritual abuse itu. Lalu pemimpinnya mengatakan kepada jemaat itu, darah kita semua adalah darah gereja X. Secara otomatis kalau jemaat yang mau keluar dari gereja X itu dia tidak akan mengalami berkat karena darahnya adalah gereja X. Kalau pindah ke gereja lain, mereka tidak akan mendapat berkat. Lalu yang kedua, yang kita tahu dari korban pelecehan seksual Sekolah Selamat Pagi ini, mereka takut untuk bersuara atau takut untuk keluar karena mereka tidak tahu mau kemana. Dan seringkali juga jemaat-jemaat yang mengalami pelecehan secara spiritual, mereka bingung mereka mau lapor sama siapa. Karena juga pelecehan yang terjadi, yang dialami oleh mereka adalah pelecehan yang secara spiritual, yang dilakukan oleh petinggi agama. Dan kemudian kadang mereka juga takut untuk dijauhi dan dibenci oleh teman-temannya yang lama.
Dan yang ketiga, juga hal yang sama yang terjadi juga seperti yang dialami oleh korban-korban pelecehan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Mereka takut untuk speak up, mereka takut untuk bicara, atau mereka takut untuk keluar karena mereka sadar bahwa instansi sekolah itu sangat powerful. Dan jemaat-jemaat pun yang mengalami pelecehan secara spiritual di gerejanya itu takut speak up atau takut untuk keluar, oleh karena mereka tahu gereja itu adalah gereja yang powerful. Dan maaf Bapak Ibu Saudara, seringkali yang melakukan spiritual abuse ini rata-rata adalah mega church. Dan dengan kekuatan mega church ini, itu menyebabkan beberapa jemaat yang ingin keluar atau mungkin ingin speak up itu takut. Karena beberapa laporan mereka yang mengalami spiritual abuse bukan cuma secara spirit aja dilecehkan, endingnya beberapa orang fisik pun dilecehkan, bahkan secara seksual pun dilecehkan oleh pemimpin rohaninya. Kita tahu bahwa gereja mega church itu punya kekuatan yang sangat powerful. Jadi itu yang membuat para korban atau jemaat yang ada, mereka takut untuk speak up atau melakukan tindakan lebih lanjut lagi. Oleh karena mereka merasa tidak punya kekuatan atau power. Apalagi saat korban yang ada itu dari kalangan bawah atau dari jemaat yang tidak punya apa-apa. Nah, saat ini bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi korban dari pelecehan spiritual? Kita tahu Bapak Ibu Saudara, orang yang melakukan pelecehan spiritual itu memakai ayat-ayat Alkitab atau memelintir ayat-ayat Alkitab dengan memanipulasi ayat-ayat itu supaya mereka mengambil keuntungan dari jemaat yang ada. Nah, saat ini yang harus dilakukan otomatis adalah kita sebagai jemaat Tuhan harus mau untuk belajar dan mendalami firman Tuhan lebih lagi. Jadi bukan hanya kita akan terhindar dari pelecehan spiritual, tetapi kita juga akan punya pengenalan akan Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Saat ini mungkin Anda yang mulai sadar bahwa Anda mengalami pelecehan spiritual. Mulailah saat ini Anda berdoa dan belajar firman Tuhan lebih lagi, dan mulai juga mencari tempat yang lebih membuat Anda bertumbuh. Bukan cuma Anda melakukan kegiatan-kegiatan gereja yang secara terpaksa atau tertekan. Karena kita tahu bahwa suatu saat Tuhan tidak akan menanyakan Anda dari gereja mana. Dan kebanggaannya bukan karena Anda punya bangga gereja yang besar, tetapi yang harus menjadi kebanggaan Anda adalah apakah Anda di sebuah gereja mengenal Tuhan lebih lagi dan mengikut Tuhan, dan pertumbuhan rohani Anda itu semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara mulai untuk belajar firman lebih lagi dan kenal Dia lebih dalam lagi, dan jangan mau dilecehkan secara spiritual. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.